Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Jumpa lagi dengan Bu Aikta. Hari ini kita akan belajar tematik dengan muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang pernah melakukan wawancara? Apa ya wawancara? Yaps, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Lalu, narasumber itu siapa ya? Dan pewawancara itu siapa? Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi karena mengetahui informasi secara jelas. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. Lalu, tujuan wawancara itu apa dong? Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Dari narasumber, kita bisa mendapatkan 4 macam bahan. Yang pertama adalah bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Dan yang terakhir, bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Lalu yang perlu disiapkan untuk mewawancarai narasumber adalah yang pertama menentukan topik wawancara, yang kedua menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara, yang ketiga mengetahui identitas narasumber secara umum, yang keempat menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai, yang kelima membuat daftar pertanyaan, yang keenam mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara, dan yang ketujuh mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Berikutnya, kata tanya wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan adalah apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kata tanya adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Berikut ini beberapa kata tanya yang sering digunakan dalam wawancara. Kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda atau pengertian. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau pelaku yang ditanyakan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa penjelasan tentang keadaan terhadap hal yang ditanyakan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa akan, sedang, dan telah berlangsung.
Kemudian, sikap yang harus kita lakukan saat wawancara. Yang pertama adalah sopan santun dan ramah. Menggunakan bahasa baku, memberikan pertanyaan dimulai dari yang lebih mudah, dan tidak memotong pembicaraan narasumber. Hasil wawancara bisa berupa laporan hasil penelitian, laporan pertanggungjawaban, laporan hasil observasi, dan laporan hasil wawancara. Demikian tadi yang dapat kita pelajari pada materi wawancara. Kita akan belajar kembali bersama di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi anak-anak. Dan semangat terus belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.